Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua sehat di rumah dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika wajib ini. Kita langsung saja mulai untuk materi pembelajaran. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah nilai mutlak. Jadi kita akan mengenal dulu apa itu nilai mutlak sebelum kita mengerjakan atau membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai mutlak. Oke, permasalahan pertama itu kita awali dengan suatu kegiatan yang dilakukan Budi dan kawan-kawan. Di sini dia melakukan kegiatan baris berbaris, di mana komandan peleton meminta barisannya untuk maju 2 langkah ke depan. Lalu dilanjutkan dengan mundur 5 langkah. Kemudian komandan peleton memintanya untuk maju 4 langkah. Nah, di sini diskusikan dengan kelompok, tapi karena kita pembelajaran daring secara otomatis kita pembelajarannya sendiri-sendiri. Harusnya kalau kita di dalam kelas kita menggunakan kegiatan berkelompok. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada suatu barisan paskibra itu mungkin ya. Itu maju 2 langkah. Jadi maju 2 langkah ke depan, lalu disuruh mundur 5 langkah ke belakang. Lalu maju lagi 4 langkah. Nah, di sini ada yang disebut perpindahan dan jarak. Perpindahan mungkin bisa sambil ingat-ingat waktu di SMP sudah pernah diajarkan. Kalau perpindahan itu berarti nanti posisi awal dibandingkan dengan posisi akhir. Jadi kalau dia maju 4 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, lalu mundur 5 langkah ke belakang, lalu maju lagi 4 langkah. Berarti ada di mana posisinya? Ya, posisinya tentu saja 1 langkah di depan. Jadi 1 langkah di depannya. Tetapi kalau kita berbicara jarak, tentu saja tidak berbeda gitu ya konsepnya dengan perpindahan. Kalau jarak itu berarti kita tidak memperhitungkan arahnya, yang dihitung hanya langkahnya saja. Berarti kalau berapa jarak yang ditempuh Budi, nah dan kawan-kawan, berarti dia sudah maju terus harus mundur, ya tetap dihitung, berarti 2 ditambah 5, lalu disuruh maju lagi 4, berarti ditambah 4, berarti 2 ditambah 5, 7 ditambah 4, 11. Jadi jarak yang dilalui Budi dan kawan-kawan adalah 11 langkah. Nah, jadi perbedaannya itu antara perpindahan dan jarak. Kalau perpindahan itu berdasarkan titik awal, kalau jarak itu tidak berdasarkan titik awal, yang dihitung adalah panjangnya lintasan. Nah, di sini pada permasalahan kedua, kegiatannya lebih banyak gitu ya. Ada maju 5 langkah, mundur 4 langkah, maju lagi 7 langkah, maju lagi 2 langkah, lalu mundur 6 langkah. Lalu ditambah maju 2 langkah lagi. Berarti berapa perpindahan dan jaraknya? Silahkan kalian bisa diskusikan, begitu ya. Nah, di sini di bawahnya ada bagaimana kita menggambarkannya dalam garis bilangan. Bapak tidak akan menggambarkan permasalahan yang ini, Bapak akan coba gambarkan permasalahan yang atas. Nah, nanti untuk yang di rumah silahkan ini diisi berdasarkan permasalahan 2. Tapi Bapak akan memberikan contohnya yang permasalahan 1 saja. Nah, di sini bagaimana kita akan menggambarkannya. Nah, di sini kan disuruh maju 2 langkah, maju 5 langkah, dan maju 2 langkah, mundur 5 langkah, mundur 4 langkah. Cara menggambarkannya, nah seperti ini. Kegiatan awal adalah maju 2 langkah. Maka dari titik 0, nah titik 0 itu yang ada titiknya ini. Nah, ini titik 0. Dia maju 2 langkah. Kalau maju kita anggap saja dia gerakannya ke kanan. Maka buatlah garis ke kanan sebanyak 2. Nah, berarti dia maju 2 langkah. Lalu dia disuruh mundur 5 langkah. Oke, berarti karena mundur, kembalikannya ya. Dari titik awal tadi kita mundur 5 langkah.
2, 3, 4, 5 di sini. Ya, di situ ya. Kita hitung lagi coba. 1, 2, 3, 4. Oh maaf, itu lebih atau tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harusnya di sini. Nah, berarti ya, mundur 5 langkah. Lalu disuruh maju lagi 4 langkah. Maju 4 langkah. Berarti dari itu tinggal ditarik 4 langkah ke depan. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang tadi sudah kita bahas, dia mengalami perpindahan itu 1 langkah ke depan. Karena kalau setelah kita lihat di sini, dia hanya berjarak 1 langkah ke depan. Tetapi jarak yang dia tempuh adalah 2, lalu ditambah 5, jadi 7, ditambah 4, jadi 11. Jadi ada 11 langkah yang dia jalani. Nah, lalu apa hubungannya dengan nilai mutlak? Nah, apa itu nilai mutlak? Ya, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi, jarak tersebut sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan, tidak ada negatifnya. Jadi, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi, nilai mutlak itu adalah jarak. Jadi, kemanapun arahnya, dia akan selalu bertambah posisinya. Nah, di sini sebagai contoh, nilai mutlak itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini, tanda kurung seperti ini. Ini dibaca sebagai nilai mutlak dari 3. Itu dinyatakan sebagai jarak dari titik 0 ke 3. Sehingga kalau ada nilai mutlak dari min 3, maka jaraknya akan tetap sama dengan 3. Ke sini 3. Begitu. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif, tetapi operasi yang melibatkan nilai mutlak tidak selalu hasilnya positif. Nah, ini harus dipahami, atau bisa saja bernilai negatif. Nilai mutlak nilainya harus selalu positif. Jadi kalau nilai mutlak 3 itu sama dengan 3, nilai mutlak min 3 itu juga harus sama dengan 3. Tetapi kalau ada operasi yang melibatkan nilai mutlak, jangan selalu berpikiran hasilnya harus selalu positif. Tidak, bisa saja hasilnya nanti negatif. Sebagai contoh seperti ini, contoh ya, nilai mutlak negatif 7 itu sama dengan 7. Artinya nilai mutlak selalu bernilai positif. Tapi kalau ada min nilai mutlak 8, nah nilai mutlak 8 sendiri hasilnya adalah 8, tetapi dia melibatkan operasi minus di depannya, maka hasilnya adalah min 8. Jadi semua yang ada di dalam nilai mutlak itu nanti harus hasilnya positif. Tapi setelah itu bisa saja nanti kembali jadi negatif ataupun yang lain, menyesuaikan operasi setelahnya. Jadi kalau masih di dalam nilai mutlak itu pasti nanti harusnya 7 positif. Tapi nanti kalau setelah di nilai mutlakan, dia harus tetap mengikuti operasi-operasi yang berlaku setelahnya. Jadi kalau min nilai mutlak 8. Nah, nilai mutlak 8 itu hasilnya selalu positif, yaitu 8. Tetapi dikalikan dengan min di depannya. Jadi hasilnya adalah min 8. Contoh lain, nah ini, nilai mutlak 7 ditambah nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak 6. Jadi, nilai mutlak 7 hasilnya adalah 7. Nilai mutlak negatif 2 itu adalah 2. Nilai mutlak 3 adalah 3, tetapi di depannya ada operasi yang mengikuti, yaitu min. Dan nilai mutlak 6 itu adalah 6. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, baru kita operasikan. 7 ditambah 2, 9, dikurangi 3, 6, ditambah 6, 12. Seperti itu. Contoh yang nomor 4 juga menjelaskan hal yang sama seperti itu. Jadi nilai mutlak negatif 2 itu adalah 2, nilai mutlak 3 itu adalah 3, nilai mutlak 10 itu adalah 10. Lalu setelah itu berlaku operasi yang
selanjutnya. Jadi 2 ditambah 3 itu 5 dikurangi 10 min 5 ya, bukan min 10, mohon maaf, min 5. Nah seperti itu, silakan nanti di modul diperbaiki itu. Jadi sekali lagi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, tetapi operasi setelahnya itu akan mempengaruhi hasil yang lain. Bisa saja nanti setelah itu hasilnya jadi negatif. Jadi tidak ada ketentuan nilai operasi sebuah nilai mutlak hasilnya harus positif, tapi nilai mutlak itu harus positif. Oke, seperti contoh, seorang anggota paskibra melakukan kegiatan maju 6 langkah, mundur 7 langkah, mundur lagi 3 langkah, maju lagi 2 langkah. Nah, carilah jarak yang ditempuh. Kalau mencari jarak, otomatis kita menggunakan yang namanya nilai mutlak. Jadi 6, karena mundur berarti min 7, mundur lagi min 3, tapi dinilai mutlak gitu ya. Ditambah 2 maju. Nah, nanti hasilnya ada 6 tambah 7 tambah 3 tambah 2. Karena kalau berjalan itu kita anggap sebagai penjumlahan terus. Hasilnya adalah 18. Oke, itu saja untuk latihannya. Silahkan kalian kerjakan latihan 1.1, ditulis di folio, difoto, dan nanti hasilnya bisa kalian kirimkan melalui grup Telegram gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian gunakan grup Telegram untuk share jawaban kalian masing-masing. Tapi nanti tolong ditulis di bagian atas latihan 1.1 biar nanti kita tidak bingung itu soal yang mana, karena latihan nanti akan cukup banyak ke depannya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dah.